Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di kelompok 8 di mata kuliah Psikologi Industri bersama Bapak dosen Pak Rohman Agus Jatika yang kami hormati. Kami dari kelompok 8 ingin membahas tentang eh, apa itu stres dan bagaimana cara mengatasi stres di masa kuliah. Kami beranggotakan Imam Presti Akbar, saya sendiri, dan Muhammad Abdul Rizki, kemudian ada Sri Purnamasari. Apa itu stres? Stres adalah tekanan psikologis ketika kita menghadapi situasi sulit, sehingga menimbulkan tekanan yang mengakibatkan stres. Penyebab stres bisa karena kuliah, pekerjaan, bahkan lingkungan sekitar. Contoh hal yang bisa menimbulkan stres di kuliah, banyak tugas, dosen ribet, terus apalagi tugas rumit dan numpuk, jurusan tidak diminati, sibuk kuliah sambil kerja, masalah pertemanan, ekonomi seret. Kemudian cara mengatasi stres. Yang pertama, stres karena banyak tugas. Hal ini pasti dialami setiap mahasiswa. Bukan mahasiswa yang tidak pusing karena banyak tugas ya. Apakah harus seperti anak TK yang belajar sambil main pesotan? Pertama, yang dilakukan yaitu jangan fokus kepada deadline. Cukup ketika diberi tugas, jika hari ini bisa dikerjakan, kerjakan. Walaupun deadline itu masih lama, 1 bulan, 2 bulan. Kemudian selanjutnya, jangan menunda-nunda tugas. Biasanya orang tuh kalau menunda tugas karena males dan mager ya. Coba deh sebelum tugas kita refresh dulu, pak olahraga dulu yang ringan. Atau kita lakuin hal yang buat refresh dulu, save feeling. Tapi jangan kelamaan juga ya, ntar kelupaan tugasnya. Stres selanjutnya yaitu stres karena dosen yang ribet. Sebenarnya yang membuat ribet itu ya diri kita sendiri. Lah kok bisa gitu? Lah kok dosen ini selalu ngasih tugas ini, tugas itu, atau cara dia menyampaikan sesuatu kita tidak senang. Ya udah, gini deh kalau dosen ribet, ya udah biarin aja dia yang kayak gitu. Kita nggak usah mikirin, mending kita fokus untuk mengerjakan tugasnya saja. Terus ada pertanyaan, dosen ini ribet banget ngasih tugasnya. Nah, jika menghadapi hal ini, tugas yang ribet, ya udah ajak teman sekelas atau teman diskusi kamu untuk mengerjakan tugasnya bareng-bareng. Jadi kan ribetnya bareng-bareng, gak sendirian. Terus kalau ujian gimana nih kan? Pusingnya sendiri-sendiri. Kalau ujian pasti pusingnya sendiri-sendiri ya. Karena itu butuh persiapan, kita harus mempelajari materi-materi yang sudah diberikan. Untuk lebih simpelnya, bagaimana cara mengatasi stres karena dosen yang ribet? Kita jangan melihat siapa yang menyampaikannya, tapi lihat apa yang disampaikannya. Lalu, stres karena jurusan yang sekarang tidak diminati. Awal masuk kuliah pasti mikir-mikir jurusan yang diminati, tetapi tidak lolos sehingga masuk ke jurusan lain. Bagaimana mengatasi ini? Karena kalian sudah terlanjur masuk jurusan yang tidak diminati, coba telaah kamu cocoknya di mata kuliah apa sih di sini, lalu telaah buat apa sih ke depannya. Sebagai contoh, teknik industri, misalnya ada mata kuliah psikologi industri. Oh, ternyata saya senang di mata kuliah ini karena mempelajari perilaku manusia dan organisasi. Adapun jika sama sekali tidak menemukan hal yang diminati, keputusan di tangan kalian semua ya teman-teman. Apakah harus pindah jurusan atau lanjut? Lalu ada stres tidak bisa mengatur kesibukan kuliah sambil kerja. Kelas karyawan, hal seperti ini sudah biasa, lumrah, dan merupakan risiko yang harus ditanggung karena tuntutan perusahaan untuk bekerja dan mengejar nilai dari kampus. Lalu, bagaimana cara mengatasi stresnya? Kita bisa memanage waktu sebaik-baiknya. Ada waktu luang,
pakai untuk mengerjakan tugas atau proyek kampus. Lalu, jika ada pertanyaan, Kak, bagaimana jika waktunya bentrok dengan pekerjaan? Nah, kalau kayak gitu, bolos aja gitu ya. Enggak juga ya. Sebisa mungkin, cari pekerjaan yang tidak bentrok dengan kuliah kalian. Kalaupun bentrok, kalian bisa minta keringanan ke pihak kampus maupun atasan kalian. Baik, selanjutnya materi dilanjutkan oleh saya, Muhammad Abdul Rizky. Poin yang kelima yaitu stres karena masalah pertemanan. Ada pepatah mengatakan, bagaimana orang-orang bisa baik kepada kita kalau kitanya nggak baik? Jadi bisa juga orang-orang ngeselin tuh karena kita juga selalu bersikap baik kepada orang, sehingga orang-orang seneng juga ke kita. Jika kita nggak nyaman nih bergaul sama dia karena pelit, julid, atau sombong, atau arrogant, atau kayak paling sok gitu, kalau gitu kita cari teman yang baik, karena lingkungan positif dapat sangat berpengaruh terhadap diri kita sendiri. Stres karena ekonomi, seret ada beberapa orang yang stres bingung bayar kuliah dan sebagainya. Ataupun juga kayak ada stres pinjaman online, Shopee Pay Later, Shopee Pinjam. Solusi dari itu, kita bisa cari pekerjaan nih, atau cari sampingan, cari jadi reseller juga kan bisa gitu. Banyak kayak part time juga bisa. Gak selalu kita tuh harus menunggu bantuan dari orang lain, tapi kita harus berusaha untuk gimana nih cara menyelesaikan solusi itu. Kayak solusi untuk membayar Shopee pinjamnya, Shopee Pay Later-nya, bukan cuman di kepala dan dipikirin aja, tapi kita tuh harus melakukan do action atau lakukan sesuatu gitu loh. Selain itu juga, selain mengatasi semua stres yang tadi, kita tuh bisa seperti healing, jalan-jalan, touring, atau mungkin kita bisa karaoke dan berteriak sampai benar-benar mengeluarkan beban kita. Itu salah satunya sih kalau misalkan dari saya. Melakukan sesuatu yang senang-senang bersama teman. Pokoknya kita harus ceria gitu, melupakan beban yang ada. Jangan terus dipendam. Kalau dipendam terus, yang ada kita malah pusing, malah stres, malah kayak bingung nih harus ngapain gitu. Di sisi lain juga kita harus melakukan jalan-jalan atau healing gitu, melupakan masalah itu dalam sejenak gitu. Jadi segitu aja dari kelompok 8. Mari kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dari penyampaian materi yang kita jelaskan. Sekian dan terima kasih.